Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nismi Heriani MTPD. Di sini saya akan menjelaskan cara merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah keliru ya dalam mengenal ATP atau TP karena ini hanya berubah istilah saja dari kurikulum sebelumnya. Di sini bagaimana sih kita harus merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan alur tujuan pembelajaran atau TP. Nah, tentu di sini kita harus mengenal capaian pembelajaran. Kalau dahulu itu KI dan KD, kemudian dilebur jadi apa, CP dianalisis jadi apa, TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar asik. Nanti kita akan belajar ya. Oke, baik, capaian pembelajaran di sini adalah capaian pembelajaran merupakan sebuah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi PAUD ya, atau TK kelas B. Nah, di sini karena saya seorang guru PAUD, maka saya akan menjelaskan TP dan CP khusus PAUD. Nah, pada fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama kita harus pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, kemudian pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif sehingga nanti menarik dan asyik bagi anak-anak ya untuk melakukan semua kegiatan. Kemudian pembagian fase. Fase pertama itu fase fondasi, itu kelas atau jenjang pada umumnya khusus PAUD. Sedangkan yang A, kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, yang B, kelas 3 sampai kelas 4 SD MI, yang C, kelas 5 sampai kelas 6 SD MI, yang D, kelas 6 sampai SMP MTS, kelas yang E, SMA atau SMK. Kemudian ada TP. Nah, TP adalah kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang dilakukan nanti di setiap harinya dan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan nantinya ya. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP tentu di sini sama dengan silabus K13, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Bedanya hanya sedikit ya dengan istilah-istilah. Kalau isi-isinya itu tidak jauh beda, begitu juga dengan kegiatannya. Hanya saja untuk saat ini lebih dikemas. Kemudian di sini ada alur tujuan pembelajaran ATP. Di sini ada pertama sederhana dan informatif, kemudian esensial dan konseptual, kemudian berkesinambungan, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, kemudian untuk selanjutnya tentu operasional dan aplikatif, kemudian adaptif dan fleksibel, sehingga nanti bisa dilakukan dengan sebaiknya. Kemudian kita harus menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama kita harus memahami capaian pembelajaran, kemudian kita harus merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran. Nah, di sini ada contoh praktek proses mendesain ATP. Yang pertama kita harus mengembangkan kurikulum operasional sekolah, kemudian pemohonan profil pelajar Pancasila, mengembangkan kurikulum operasional sekolah, dilanjutkan menguraikan kompetensi dalam CP. Kemudian membuat ATP, menentukan alur pengembangan kompetensi di sini ya. Kemudian ada contoh merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP, bisa dilihat di sini ada standar JICT, kebetulan kita pakai JICT, kemudian ada CP, kemudian capaian pembelajarannya ya, kemudian ada program CP-nya, kemudian ada indikator ketercapaian tujuannya, atau ini berdasarkan jenjang kelompok ya.
Kemudian di sini ada asesmen metode pembelajaran. Asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengenal asesmen ya, formatif. Di sini merupakan informasi atau umpan balik. Kemudian asesmen sumatif untuk memastikan tercapai seluruh tujuan pembelajaran atau dilakukan di akhir kegiatan ya. Kalau dulu istilahnya itu evaluasi atau refleksi. Nah, di sini juga kita akan mengenal contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik atau guru. Yang pertama itu ada bentuk rubrik, ada checklist, ada catatan anekdot, ada grafik perkembangan anak, kemudian ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah hasil kumpulan karya-karya anak-anak kita ya. Kemudian di sini ada umpan balik yang kita lakukan kepada teman kita ya, orang tua atau di gugus-gugus kita. Nah, umpan balik ini untuk mengetahui sejauh mana kita melakukan ATP ini ya. Kemudian di sini apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Tentu sesuai dong, karena perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh sistematis, konsisten, terarah ya. Kemudian apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan. Tentu sesuai ya. Alur tujuan pembelajaran yang memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Selain itu ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.